Shalom, damai di hati. Mengucap syukur buat berkat Tuhan yang kita rasakan di hari baru ini, dan percaya ini semua atas berkat tuntunan Tuhan. Apapun yang menjadi keberadaan kita saat ini, kita imani bahwa Tuhan terus hadir dan Dia tetap bekerja. Dan mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk boleh membaca dari kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita ataupun melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Percaya bahwa di dalam Tuhan Dia menuntun, Dia memampukan dan memberikan keberhasilan. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Adapun keberadaan kami, Engkau yang lebih tahu, dan kami sungguh percaya Engkau tetap bekerja. Dan saat ini Tuhan, kami datang di dalam kekurangan kami tahu bahwa kami kadang masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Kami masih berdosa Tuhan, dan kami mohon ampun. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar kami dilayakkan, agar kami dimampukan untuk kembali menjadi murid-murid-Mu yang setia. Baharui dan pakai kami menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan kami secara pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Beri hati kami untuk bisa memahami dan bahkan bisa mengaplikasikan apa yang kami pelajari bersama. Kiranya Tuhan menuntun apa yang nanti akan kami baca dan beri hikmat kebijaksanaan serta Roh-Mu agar kami bisa mengerjakan apa yang jadi kerinduan Engkau, apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang berlaku atas kami. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarnya. Amin. Dan saat ini, bagian firman Tuhan kita terambil dari Injil Lukas 6, ayatnya yang ke-40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah hormatilah guru dan orang tuamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dunia pendidikan baik formal, non-formal maupun informal selalu ada yang namanya proses belajar dan mengajar. Dalam dunia akademis, guru atau dosen adalah figur yang tugasnya sebagai pengajar untuk mengajar. Sedangkan seorang murid adalah pribadi yang diajar atau dalam proses belajar. Seorang guru tentu saja merupakan orang yang jauh lebih berpengalaman dan patut diteladani serta dihormati. Murid merupakan orang atau pribadi yang sedang dalam proses belajar di berbagai bidang dan jenjang pendidikan yang tujuannya agar dia bisa tahu dan menguasai ilmu dan pengetahuan yang sedang dia pelajari. Selama proses pembelajaran, seorang murid tidak melebihi gurunya, khususnya di dalam hal pengalaman. Setelah tamat, maka murid menjadi sama dengan gurunya, memperoleh gelar sarjana, ataupun gelar magister, ataupun gelar doktor. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah pembelajaran mengenai hubungan guru dan murid. Di dalam pembacaan kita berkata bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Hal ini hendak menjelaskan bahwa menjadi seorang murid yang baik hendaknya tidak perlu menyombongkan diri
menganggap lebih pandai dari gurunya, atau karena ia berasal dari keluarga yang kaya, sehingga mungkin tidak peduli dan berbuat seenaknya kepada gurunya. Murid yang baik adalah murid yang mau belajar, yang suka belajar banyak hal dari guru yang mengajarnya, agar kelak ilmu dan pengetahuannya bisa menjadi bekal untuk dia meraih harapan dan cita-citanya. Dalam pembacaan ini, Yesus Kristus mengatakan bahwa orang yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Berarti, jika seorang murid rajin belajar dan kelak ia berhasil, maka ia akan bergelar sama dengan gurunya, misalkan ketika dia memperoleh gelar sarjana. Tetapi, bukan berarti seorang murid akan merendahkan gurunya karena baik pengalaman dan usia, tidak ada murid yang akan melebihi gurunya. Seorang guru akan terus dihormati sampai kapanpun, walau gelar murid melebihi gelar gurunya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pendidikan non formal dan informal, peran guru ketika di rumah digantikan atau dipegang oleh orang tua bagi anak-anaknya. Orang tua mengajarkan sikap takut akan Tuhan Allah dan nilai-nilai iman serta budi pekerti Kristiani, yang pasti dengan memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak. Orang tua juga perlu untuk mengajarkan agar seorang anak sebagai murid untuk menghormati gurunya di sekolah. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada perilaku hidup anak-anak, sehingga ketika mereka belajar di berbagai bidang dan jenjang pendidikan, maka mereka akan menghormati para guru di sekolah. Ketika berhasil meraih gelar melalui pendidikan formal, mereka juga akan tetap rendah hati dan tetap menghargai pengorbanan para guru yang sedang membekali atau yang sudah membekali ilmu pengetahuan lewat proses belajar dan mengajar. Dan seperti dalam bacaan di Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jika Yesus Kristus pada saat Dia hidup di dunia ini melakukan kehendak Bapa, maka sebagai murid Kristus yang sejati, kita pun harus menjadi pelaku kehendak-Nya atau firman-Nya. Jadi sebagai murid yang baik di sekolah, ketika kita pun adalah murid Kristus, kita perlu untuk mengimplementasikan iman kita dengan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, agar tetap menjadi pelaku kehendak-Nya dan firman-Nya. Dan percaya ketika kita menjadi murid yang rajin, murid yang dengar-dengaran, kita akan berhasil dan beroleh buah yang berlimpah berkat daripada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, ajarlah kami untuk menjadi pribadi atau murid yang takut akan Engkau, agar selalu menghormati orang tua dan patuh kepada guru yang sudah mengajar kami sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu di dalam kami memulai setiap kegiatan aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami sebagai pelajar, mahasiswa maupun yang sudah bekerja. Kami menyerahkan apa yang kami kerjakan ke dalam tangan Tuhan, dengan iman bahwa Engkau yang akan terus bekerja, sehingga di dalam Tuhan apa yang kami kerjakan, kami beroleh keberhasilan. Dan ajarkan kami untuk bisa menjadi pribadi yang mau belajar dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.